SMA Dwi Warna Boarding School, berikan tepuk tangan kalian untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat untuk keluarga besar SMA Dwi Warna Boarding School yang ada di zona Bogor, dan keluarga besar dari SMP Pelita Insani yang hadir hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semuanya hari ini, Pak. Yang kami hormati keluarga besar, para dewan guru, head of, dan semua organisasi yang ada di SMA Dwi Warna Boarding School. Bismillah. Setelah tadi malam kita merapat bersama 500 mahasiswa-mahasiswi yang ada di zona Pekanbaru, kemudian bersama Ustaz Abdul Somad, hari ini kami hadir. Kami akan fokus bersama ratusan pelajar yang merapat hari ini, dan segmen yang kita angkat adalah The Power of Leadership. Kalau kita belajar tentang leadership, berarti leadernya harus sip. Kalau di SMA Dwi Warna belum belajar leadership, berarti kepengurusannya belum sip. Hari ini, one day, satu hari bersama kalian, harapannya adalah you keluar dari zona ruangan ini sudah menjadi orang-orang yang pastinya dia punya sense of leadership yang powerful. Karena apa? SMA Dwi Warna lahir, Pelita Insani lahir bukan hanya untuk melahirkan generasi-generasi yang pintar. Udah banyak di negeri ini anak yang pintar, kawan. Ketika kami roadshow ke beberapa titik di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Kuala Lumpur, Malaysia, ketika kami capture gambar mereka, anak-anak pintar udah banyak di negeri ini. Tapi yang dirindukan dari alam Dwi Warna, Pelita Insani, adalah tak cukup pintar, tapi dia harus menjadi anak yang soleh. Di segmen ke-7 nanti ada segmen dia sekarang ketua BEM, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus Universitas Haluleo, Sulawesi Tenggara. Dia anaknya pintar, kawan, tapi dia belum bisa jadi kebanggaan untuk orang tuanya. Dia leader dalam kepengurusannya, tapi dia belum bisa menjadi anak kebanggaan untuk keluarganya. Maka hari ini suasana sejuk banget nih, Pak Dade. Ini kalau saya gak bisa bermain cantik dengan kalian semua, yang akan terjadi kalian akan mengheningkan cipta, menunduk dan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, ahya bismika. Tahu-tahu acara selesai aja ya. Oke. Kita mulai. Segmen pertama, SMA Dwi Warna, Pelita Insani. Satu alat yang kami bawa di sayap kanan kami akan dilingkan ke Istana Bogor. Frekuensinya adalah 102,7. Karena sejak ada info dari Pak Iwan, Bu Mirna dari Parenting, bahwa tanggal 22 Oktober kami akan hadir di Dwi Warna, Mbak Erna, Mbak Vera, dan teman-teman protokoler di Istana Bogor, mereka sudah standby sejak pukul 7.30 tadi, bahwa acara hari ini dilingkan ke Balai Monitoring Kementerian Informasi dan Komunikasi selama kurang lebih 6 jam. Sampai jam 3 sore, yang akan mendengarkan kalian bukan hanya orang Bogor, tapi akan mendengarkan kalian adalah all of our people yang sudah register hampir kurang lebih 75.000 orang. Dari Sabang sampai Merauke siap mendengarkan Dwi Warna hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Oke, berarti kesimpulannya, kalau kita mulai segmen ini dalam segmen leadership, semua pasti aman. Kenapa di anak-anak Universitas Indonesia, mereka banyak yang langsung tertunduk diam, anak-anak UI ini, ketika kami bawa segmennya adalah Public Speaking for Leadership. Karena ketika dituliskan public speaking, anak-anak kampus, anak-anak OSIS, anak-anak LDK, mereka banyak yang takut ketika mendengar tulisan public speaking. Karena apa? Karena mereka takut untuk disuruh maju ke depan. Ketika kami bilang, our lesson today, materi kita hari ini adalah leadership, pasti banyak di antara peserta yang langsung menunduk dan mereka berdoa, ya Allah jangan sampai gue yang disuruh maju ke depan. Mereka takut untuk maju ke depan. Anak-anak UI
Ketika saya bilang, I choose one of you, saya akan memilih satu di antara kalian untuk maju ke depan dan bicara. Oh, Masya Allah, Anda tahu apa yang terjadi? Mereka langsung menunduk dan banyak yang tiarap hari itu. Padahal mereka orang-orang komunikasi khas dengan yellow jaketnya. Hari ini, dengan warna abu kalian yang elegan ini. Kayaknya kelihatannya calon-calon anak-anak UI di sini ya. Allahu Akbar. Seorang leader yang berkarakter akan nampak dari 5 menit pertama kita bicara. Dari mana karakter itu? Dari cara duduk dan sorotan mata. Baru segmen sini saja, anak-anak DW, anak-anak PI langsung banyak yang tadinya mengheningkan cipta langsung bangun dia. Jangan sampai duduk saya salah hari ini, betul. Kita mulai ya Kak ya, bismillah. Anda pasti berpikir gak mungkin ini orang menyuruh kita untuk maju ke depan. Bisa jadi itu materi di segmen nanti di awal atau di akhir. Kita mulai. Mbak Vera, standby ya. Kita mulai Kak. Ada tulisan menarik di sini. Ketika tulisannya standby focus people, berarti saatnya saya akan memilih satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Sok baca doa sekarang ya. Mbak Vera standby ya Kak ya. Di Istana Bogor standby. Kita mulai. Satu alat ini ditakuti anak-anak kampus kawan di Gunadarma, di Gajah Mada. Mereka takut ketika kami angkat ini alat, mereka langsung pada fokus dan mereka akan mempersiapkan materinya karena dia pun terpilih untuk menjadi seorang leader yang berkarakter dan mempengaruhi orang. Leader yang berkarakter dengan cara apa? Oh, alat ini tak hanya seperti ini people. Ada laser warna merah, ini yang ditakuti anak-anak kampus. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda ketika di blazer warna abunya. Warna apa sih nak? Ah, bukan betul ya. Jangan sampai saya buta warna hari ini ya. Ketika di blazer Anda ini ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Kita mulai people. Jangan sampai gagal di segmen ini. 5 4 3 2. Yang pertama maju ke depan adalah anak yang saya pilih, dan ketika titik warna merah ada di situ, maju ke depan, jangan ragu-ragu kawan. 1. Saya temukan orangnya dari cara duduk, tatapan matanya, leader banget dia Kak. Cocok dia maju ke depan. Ada di antara Anda yang menatap ke depan sambil baca ayat kursi. Baru segmen satu saja Anda sudah gelagapannya minta ampun. Karena apa? Saya berusaha untuk menjadi leader untuk Anda hari ini people. Kita mulai, urusan kita belum selesai. 3 2. Anda Kak, you maju ke depan. Yes, you. Lampu belum nyala tapi sebuah tengok ke belakang kawan. Kak, baru segmen satu saja, Anda sudah terpengaruhi dengan satu alat yang di Dwi Warna, di PI aja yang kayak ginian banyak. Tapi kenapa Anda horor banget baru melihat satu alat ini? Pointer ini Kak, itu apa namanya Pak Chandra? Itu namanya adalah hypno audience. Kalau Anda bilang, Pak Happy kok bisa kayak gitu? Itu namanya leader yang bisa mempengaruhi orang. Inspiring others. Hanya dengan satu alat. Kok bisa terpengaruh Pak Chandra? Karena apa? Karena saya yang bicaranya lebay.com. Coba kalau saya ngomongnya kayak gini, I am a leader here. Kemudian saya ngomongnya kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya kan punya alatnya ini ya, alatnya ya. Nanti jadikan ini teh ada ini ya, ada apa? Ada warna merahnya ya. Nah ini ini ya. Ini ada warnanya. Nanti kalau ada teman-teman, kalau Anda ngomongnya kayak gitu, ya akan terjadi Anda akan berpikir, astagfirullahaladzim, ada apa dengan makhluk yang satu ini, gitu kan? Berarti kesimpulannya apa? Seorang leader yang hebat, leader yang berkarakter adalah leader yang mengedepankan how to say. Cara dia bicara harus 97%. Adapun what to say, isi pembicaraannya hanya 3%. Saya ulangi kawan, how to say, leader yang bicaranya 97%, cara dia bicaranya harus powerful. Adapun what to say, isi pembicaranya hanya 3%.
Kenapa? That good leader. Maka di segmen hari ini, saya minta kesepakatan Anda hari ini, people. Karena bicara leadership berawal dari satu titik ini. Ketika saya tanya Anda, are you ready? Jawabanmu adalah dua kata, people. Yes, sir. Saya ulangi ya, Kak ya. Ketika saya tanya, are you ready? Jawabanmu adalah suaramu belum powerful, nah hanya 35%. Protokoler di sana Bogor standby, are you ready? Hai Kak, you have to remember bahwa orang yang hebat itu, leader yang berpengaruh itu, seorang kepengurusan yang powerful, seorang pemimpin yang mengesankan ketika dia bicara menggunakan dua senjata. Apa itu? Smile face and smile voice. Walaupun you pakai masker, saya bisa merasakan you're smiling here, people. Ketika Anda mengatakan yes sir-nya sambil tersenyum, itu indah dipandang mata dan enak didengarnya. Jadi Anda menjawab yes sir-nya itu, show you're smiling here. Are you ready? Yes sir. Amazing, I like it. Yang ikhlas Kak teriaknya enak ya. Are you ready? Yes sir. Yang kedua, ada tulisan menarik di sini, people. Banyak orang-orang yang bertanya ketika muncul gambar ini, anak-anak Makassar, di Hasanuddin Makassar, mereka bertanya, Pak, sebelum Anda menyampaikan materi, saya tanya kau satu hal. Itu nama Happy Chandra. Itu nama asli atau bukan? Saya sakit hati, brother, kalau ditanya kayak gitu. Tidak mungkin saya setiap isi seminar, saya bawa kartu keluarga dan KTP harus lengkap gitu. Nama saya asli, kawan. Tadi moderator sudah membacakan profilnya. Ketika datang ke Medan, anak usu bertanya lagi, Bang, sebelum kau menyampaikan materi, aku tanya kau, kenapa nama kau Happy? Lebih sakit hati lagi saya di situ, kawan. Saya jawab lagi, kenapa nama saya Happy? Karena saya dulu lahir tidak menangis. Jadi pas brojol, Anda langsung tertawa di situ, kawan. Ya. Anda tanya lagi, Pak Happy bertugas di mana? Oke. Saya akan mempertanggungjawabkan apa yang dibacakan moderator tadi. Kami bertugas dari sejak tahun 2008 sampai hari ini sebagai coach dan protokoler di Istana Bogor dan Istana Merdeka saat zaman pemerintahan SBY sampai hari ini. Dulu zaman pemerintahan SBY, kadang kemarin tanggal 17 Agustus di Istana Bogor atau di Istana Merdeka kita berkiprah sebagai MC dan coach untuk skill komunikasi para protokoler dan para MC talent yang ada di Istana Merdeka. Saat 17 Agustus hadir, di situ saya belajar banyak tentang zona leadership yang luar biasa yang diset oleh teman-teman protokoler. Anda pasti pernah mendengar di Istana Merdeka setiap tanggal 17 Agustus dan you pasti pernah mendengar ada muncul satu suara dari Golden Room Istana di-announce ke seluruh TV nasional. Dan you pasti pernah mendengar suara ini, people. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia beserta Wakil Presiden Republik Indonesia menuju podium kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Pernahkah Anda mendengar suara itu? Itu namanya apa, Nah? Namanya apa? Yes, itu namanya adalah voice over. Jadi kita bicara di satu studio di Golden Dome Istana dan suara itu di-announce ke seluruh TV nasional. Kita bekerja sama dengan protokoler, belajar banyak tentang dunia leadership, dunia vokal, dunia public speaking bersama Tantowi Yahya Public Speaking School di Jakarta. Dan tentunya dalam dunia voice over menentukan vokal seorang leader ketika dia bicara. Karena apa? Ketika kami berkiprah sebagai voice over di beberapa TV nasional, itu adalah momentum emas bagi kami untuk belajar banyak tentang dunia voice. Ternyata suara itu sangat mempengaruhi saat dia bicara. Karena apa? Dalam dunia voice over, salah satunya adalah kita berkiprah sebagai VO, voice over di segmen yang satu ini, people. Kita bernostalgia dengan TV rumah sebentar, habis itu Anda lupakan, jangan lama-lama ngingetinnya ya. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini dari TV One.
Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya masuk TV One ngomongnya kayak gini kawan. TV One memang beda, kamu ya. Nanti nggak laku suara aneh di situ ya. Anda berpikir lagi, Pak Happy apa enaknya kerjaan kayak gitu? Dulu kami berpikir ternyata kerjaan kayak gitu itu kayak gitu-gitu aja. Oh ternyata enggak kawan. Tuhan memberikan satu anugerah yang luar biasa. Hanya ngomong 4 second, hanya 4 detik kawan. TV One memang beda. Berapa detik kah? 4 detik kak, TV One memang beda. Hanya bicara 4 detik. Masya Allah, saya keluar dari ruangan dipanggil sama finance-nya. Mas Happy, jangan pulang dulu Mas Chandra. Terima kasih udah jadi voice over di TV One. Sama-sama Mbak. Ini honornya untuk Anda. Oh, saya lagi nganggur. Cepat ambillah itu amplop. Ketika saya buka di TV One lobby, Masya Allah. Hanya ngomong TV One memang beda. 4 detik kawan. Saya buka angkanya. Allahu Akbar. Pasti semua lagi nunggu berapa nih jumlahnya. Padahal kalau Anda lihat dari depan Pak, semua fokus ke depan. Karena saya pikir anak PI juga sama fokus semua ke depannya. Ketika buka angkanya 27.500.000, Anda pasti kaget. Apalagi saya waktu itu lagi nganggur, kaget banget. Saya tutup lagi itu amplop, saya balik lagi ke finance. Mbak ini Mbak, loh kenapa Pak Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim. Bukan kurang, ini hitungannya kayak mana? Ternyata dia mengatakan Pak Chandra di sini hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh kalau gitu gua ambil lagi amplopnya, gitu ya. Saya teriak depan gedung TV One, ya Allah, indah banget kerjaan kayak gini. Nah itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Ternyata Tuhan mengabulkan. Kami bergabung bersama salah satu channel namanya Trans TV. Dan Anda ketika di rumah malam-malam dulu kah, sebelum Anda masuk ke Dwi Warna atau yang di PI mungkin, kah Anda pasti pernah mendengar ketika Anda malam-malam belajar, kita intermezzo dulu sebelum punya sambung ke materi ya. Di malam-malam Anda lagi belajar, tiba-tiba di Trans TV ada satu tayangan yang satu ini kah? Dan saat itu Anda pasti pernah mendengar ada suara yang muncul seperti ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Tepuk tangan buat kita semuanya hari ini ya Pak. Kak, kalau udah ke Trans TV pasti ke sebelahnya apa? Pagi-pagi sebelum kau berangkat ke sekolah disuguhkan satu acara, dan acara ini diminati oleh orang-orang yang lagi sarapan pagi. Ini acaranya. Ngobrol sama anak DW, sama anak PI harus kayak gini dulu kawan. Biar kita satu frekuensi terlebih dahulu. Ibu-ibu senang banget sambil nyuapin anaknya, tiba-tiba muncul acara ini dan Anda pasti pernah mendengar ada suara seperti ini Bibo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Kenapa hari ini 15 menit pertama Anda fokus penuh ke depan? Karena saya menjadi seorang leader di sini untuk Anda, dan saya berdinamika dengan vokal yang akan menghipno lawan bicaranya. Ternyata saya belajar banyak di situ tentang hipno audience, hipno leadership dengan orang-orang yang bergelut di dunia dubbing. Karakter vokal menggunakan deep voice, suara dari dalam, itu yang membuat orang terhipno dengan gaya bicaranya. Dubbing adalah salah satu segmen dunia public speaking. Ada voice over, ada dubber. Ngisi di mana dubbingnya Pak Happy Chandra? Dubber mengisi suara film, salah satunya adalah kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Jodoh Anda. Boys, cowok, sebentar. Saya tahu cowok-cowok ini tak pernah nonton ini. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton ini kawan ya. Dan saya harus sharekan depan Anda. Saya ngisi suara filmnya, tapi wallahi saya nggak suka film-film ini. Saya nggak pernah nonton dan nggak suka. Kalau Anda bertanya Pak Happy, kalau Anda nggak suka ngapain ngisi suara filmnya? Lumayan durasinya panjang kawan. Mau dengar suaranya?
Nanti kalau saya ke Dwi Warna lagi ya. Iya sekarang. Anda pasti pernah mendengar di filmnya Mahabharata, dan you pasti pernah mendengar ada karakter suara seperti ini. Lagi nunggu ya? Sebentar, saya nafas dulu, baru landing. Anda pasti pernah mendengar di film Mahabharata ada karakter vokal dan muncul suara seperti ini. Ingat Arjuna. Sebentar, belum selesai. Tuh kan saya lupa sampai mana tadi? Saya mana nak? Ingat Arjuna. Oke, diulang. Anda pasti pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Hai, anak Rawamangun itu langsung dia bertanya di satu kampus, Pak Happy, suara kau seperti itu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Saya istighfar di situ kawan. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua nanti kasirnya ya. Alhamdulillah ya Allah. Pada deh, saya suka banget melihat anak-anak tersenyum di pagi hari seperti ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Yes. Kita mulai. Putra, silakan dibaca. Ini nice loh Kak. Layar kanan kirinya on semua, yang tengah juga on semua. Kita mulai segmen pertama. Putra, silakan dibaca narasi ini dalam hitungan 3 mundur. Operator standby. 3, 2, mulai. Anda masih ragu-ragu bicaranya. Kenapa? Karena saya masih di sini, kawan. Selama saya di sini, Anda masih aman. Saya turun kayaknya ini kayak. Oke. Ini cocok nih mikrofonnya, mikrofon wireless. Dan saatnya saya moving like this. Saya pijat mikrofonnya Pak. Tes 1, 2, 3. Putra, silakan dibaca dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, la tabdil kalam, kata-kata yang nggak boleh mubadir. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Katakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Itu nama aku, Pak. Itu nama aneh. Kenapa bisa seperti itu? That hypno. Dari sorotan mata bisa menghipnotis seseorang. Bagaimanapun dia, kapanpun dia, nama dia adalah Happy Chandra. Ganti itu di absennya dia ya. Kau pakai namamu, Huda. Kau use your name, pakai namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Huda dari Bogor. Oke, Bogor. Huda, saatnya Anda bicara dan dibaca redaksi. Setiap karakter yang leadership Anda itu unik. Oke, you menggunakan suara middle voice. Sebentar. Thank you Huda. Boleh tepuk tangan buat Huda hari ini. Pasti lagi baca ayat kursi semua hari ini. Tenang lagi, nggak mungkin Anda mengantuk. Otak Anda sekali lagi berpikir, ya Allah, ini makhluk hanya mendekati kita di sini ya. Pegang mikrofonnya kan. Ketika mikrofon you pegang ke belakang, tetap Anda bicara. Pegang mikrofonnya dan silakan dibaca. Dibaca Kak, saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Setiap karakter leadership Anda itu unik. Ulangi nak. Setiap karakter leadership Anda itu unik. Oke, good. Sekarang closing. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Saya ulangi. Baik. Sabar ya Allah. Ulangi Kak. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Alia. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat kita yang bicara. Oke. Dari tulisan menarik di sini, setiap karakter leadership Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Karena apa? LDK, LDKS, LDKS itu udah sering banget nak di beberapa sekolah termasuk di Warna hari ini.
Sering banget kita adakan. Dan setiap organisasi manapun karakternya pasti berbeda, unik dan tidak mungkin sama. Akhirnya apa? Gara-gara satu slide ini di-highlight sama anak-anak BEM tahun 2018. Mereka mengatakan, Pak Chandra, saya highlight tulisan Anda yang barusan. Akhirnya berkumpullah anak-anak BEM seluruh Indonesia di Gajah Mada, Yogyakarta. Apa yang mereka lakukan? Judul materi hari itu adalah temanya bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Anak-anak PI kah dia, anak-anak DW kah dia, you yang berada di kepengurusan, please nak pertajam pada bidangnya masing-masing. Anda yang di divisi pendidikan, pertajam pada bidang itu. Ada yang di divisi olahraga, pertajam pada bidang itu. Anda suka announcer seperti saya di sini, pertajam pada bidang itu. Karena saya hari ini hadir berawal dari sebuah organisasi di SMA hari itu, dan saya pertajam itu seorang announcer sampai hari ini. Saya dapatkan feel-nya. Kenapa? Saya berusaha untuk bertajam pada bidang saya hari itu sampai hari ini dari awal kelas 10 SMA. Orang sukses dalam leadership, orang sukses dalam karir karena dia mempertajam bidangnya masing-masing. Putra, ini gambar apa nak? Gambar apakah? Silet, dia punya kelebihan, punya kekurangan. Dia nggak bicara apa-apa, nah hanya muncul gambarnya saja, Anda sudah membayangkan dia punya kelebihan. Apa kelebihan silet ini? I like it. Dia tajam, kawan. Dia tajam, tapi dia juga punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat di Parung Bogor ada orang nongkrong depan pohon? Kau tanya orang itu, bang, lagi ngapain bang? Saya lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran 2 tahun yang akan datang pun tak akan selesai itu urusan. Dia pertajam pada bidangnya. Putri, itu silet nak. Putri, ini gambar apa? Kapak, dia punya kelebihan, punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? 1 kali hempasan, pohon bisa tumbang, kawan. Itu kelebihannya. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan kapak? Ketika Runsa ke beberapa pesantren di Indonesia, saya belum pernah dengar ada santri melanggar dan dibotak pakai kapak. Ngilu lihatnya kan ya? Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Akhirnya dari dua alat ini, orang-orang peserta seminar kami di beberapa titik di Nusantara, mereka meng-highlight, oh iya, berarti setiap orang tajam bidangnya masing-masing, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Termasuk Anda yang di depan kami hari ini. Anda punya kelebihan, tapi Anda harus ingat, Anda pun punya kekurangan. Anda yang suka di dunia pendidikan, itu kelebihan dia. Tapi dia kekurangannya, dia tak bisa bermain di lapangan olahraga. Anda yang suka di olahraga, itu kelebihannya. Tapi dia juga punya kekurangan. Kekurangannya, dia tak bisa duduk lama-lama depan laptop. Orang otak kanan, senang banget dunia olahraga. Orang otak kiri, dia cukup bersahabat dengan bukunya dan dengan laptopnya. Orang otak kanan, acara kayak gini, gak suka dia kawan. Gak betah duduknya, gelisah dia. Ya Allah, sampai kapan manusia ini bicara ya Allah. Tak sabar dia. Orang otak kiri, suka banget dia acara seperti ini. Dia duduk dan mendengarkan, dia menyimak, menulis, meng-highlight. Ada juga otak kanannya berjalan, otak kirinya juga berjalan. Dia menyimak, enjoy di setiap acara, dan dia juga menulis setiap apapun yang dia highlight dari materinya. Maka akhirnya berkumpullah anak-anak kampus di situ. Apa yang mereka lakukan selama 2 jam? Judulnya ada apa? Bukan Inner Power of Leadership. Apa judulnya hari itu? Mereka mengangkat kedua tangan 2 hours. 2 jam people. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya untuk mencari karakternya. Anak Padang Payakumbuh dia bertanya, Pak Chandra, kami datang dari Padang Payakumbuh. Kami sengaja datang ke sini, kami ingin tahu Pak Happy, kira-kira karakter saya otak kanan, otak kiri, atau otak tengah, atau limbik kanan, atau limbik kiri. Anak Sumatera Utara orang Medan itu berteriak, Bang Chandra, aku sengaja datang ke tempat ini, aku ingin tahu Bang Chandra. Selama ini otakku ada di mana Bang Chandra? Aku otak kanan, atau aku ini otak kiri, atau aku tak punya otak sama sekali selama ini. Dia bertanya seperti itu tentang dunia karakternya. Anda gak perlu datang ke kampus UI, hanya berbayar 750.000 per 15 menit. Cukup di sini people, tapi Anda fokus. Dan jangan sampai Anda gagal. Sekarang close your notebook.
tutup semua alat tulisnya. Nanti baru kita munculkan kapan Anda menulis redaksi ini. Yang saya minta adalah your auditory and your visual. Segmen leadership hari ini adalah leadership yang berkarakter sesuai dengan titik fokus Anda masing-masing. Dan kita mulai. Nanti akan kami minta Anda mengangkat kedua tangan. Ada filosofi yang indah yang mengangkat kedua tangan hari ini. Dia menunjukkan sense of leadership. Dia generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kita mulai kayak dalam hitungan 3 mundur, angkat kedua tangannya. 3, 2, mulai. Amazing. Tim multimedia ambil gambarnya, keren banget ini tangan. Ya, kita mulai Kak. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi leadership yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kecerdasannya setengah-setengah. Mulai. Yang mengangkat kedua tangannya yang kadang di atas, yang kiri di bawah, berarti kesehatannya kadang di atas, kadang di bawah. Kita mulai Kak. Mulai. Ketika kami bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika kami bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Jangan sampai gagal Kak. Kita mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Yang salah maju ke depan kawan. Pasti Anda semakin istighfar banyak di sini kawan ya. Buka. Tutup. Buka. Tutup. 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 Mulai. Buka. Tutup. Buka. 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 Tutup. Hai, amazing. Anda fokus banget di sini ya. Tepuk tangan buat kita semuanya hari ini. Kak, baru segmen ini saja Anda banyak yang benar-benar fokus karena Anda takut salah, betul? Ketika Anda salah pun tak ada orang yang tahu kecuali Allah dan saya yang tahu di sini, Kak. Tapi ketika menuju ke segmen ini, ketika anak-anak kampus ini berkumpul kembali di Aula UI, apa yang mereka lakukan? Mereka melatih applause hipnotik. Mereka melatih titik applause-nya selama 2 jam. Dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Mereka dilatih. Mereka orang fokus atau tidak fokus. Sekarang Anda, kalau salah tadi Anda ketika buka tutup, wahai para leader hebat ini, tak ada orang yang tahu. Tapi ini beda lagi kawan. Jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi Anda. Kita mulai kayak posisikan tangannya mau tepuk tangan. Nah, ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Subhanallah. Selamat pagi. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti kepemimpinannya di bawah 30%. Mulai. Selamat pagi. Amazing. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Nah, selamat siang. Amazing. Selamat siang. Fokus nah, jangan gagal di sini. Selamat pagi. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti dia suksesnya pelan-pelan karena takut salah kan. Selamat siang. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran, ya. Siap ya Kak ya. Kemarin di Pekanbaru gagal loh, brother. Banyak banget mereka fokus banget matanya ke depan tapi otaknya kejemuran. Fokus, di sini jangan sampai gagal. Kita mulai. Masya Allah. Mata itu Allah Akbar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Saya ulangi Kak. Selamat malam, no applause. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jamaiyah dulu ala siha. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Sekarang putri dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Pasti Anda lagi menunggu malamnya dari tadi, betul? Anda bagus banget. Sebentar putra. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.
Selamat siang. Hei putra, saya kiri sebentar. Putra yang saya parent terlebih dahulu. Fokus nah. Oh jangan menatapku seperti itu kawan. Fokus banget. Jadi takut aku dilihatnya. Selamat pagi. Senang banget tuh kayak ini ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Semuanya Dwi Warna Pelita Insani. Selamat pagi. Selamat malam. Udah kau salah kau di depanku pula ya. Sini Kak, maju ke depan. Tepuk tangan buat kita hari ini ya. Masya Allah. Boleh saya pinjam mikrofon? Tadi lupa mikrofonnya di Putri. Oh ya. Siapkah? Angkat mikrofonnya. Tes dulu mikrofonnya kan? Oke. Kita mulai. Tidak ada generasi Dwi Warna atau Pelita Insani. Ketika Anda diminta guru maju ke depan menggunakan mikrofon, tiba-tiba mikrofonnya mati. Anda ketua organisasi, Anda ketua OSIS, ketika tampil depan anggota, mikrofon mati, jangan sekali-kali Anda tiup mikrofon itu. Karena Anda dilahirkan bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Pernah lihat gak yang suka niup mikrofon? Mulai hari ini hilangkan tuh tradisi itu. Bagaimana caranya? Cukup kayak gini kah? Tes. Coba nah. Oke. Bunda boleh nggak dibuka maskernya? Boleh kan? Oke. Angkat mikrofonnya. Lihat ke depan. 70% mata Anda. Tenang kak, tenang. 70% matanya harus lihat ke depan kak ya. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera. Katakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sekarang mikrofonnya di tangan kanan, maskernya disimpan di meja. Lihat ke depan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Saya Gazi dari Pekanbaru. Pekanbaru kau? Iya. Oke, jauh kali kau belajar sampai sini ya. Silakan dibaca Gazi. Betul itu yang dibaca. Tidak ada lagi yang dibaca di sini. Pekanbaru, saatnya bicara. Silakan. Secangkir motivasi untuk leader berkarakter. Oke, standby di sini lagi. Secangkir motivasi untuk leader berkarakter. Saatnya leader Anda bicara. Hari ini dia tampil di sini. Lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi. Dia akan menjadi seorang leader di sebuah corporate perusahaan ternama di Indonesia ya. Oke, berarti ya amin. Berarti kalau Anda menjadi leader, bicaranya harus powerful. Siapkah? Oke, Pekanbaru saatnya bicara. Angkat mikrofonnya. Lihat ke depan. Sini nah, biar on cam kamera. Apa yang kau lihat dari SMA Dwi Warna? Manusia. Iya ya, saya salah nanyanya ya. Iya benar juga manusia. Oh iya, saya salah nanya. Apa yang kau lihat? Iya manusia ya, benar ya kak ya. Aduh, baru kali ini Pak saya pernah ada pertanyaan kayak gini. Kak, Dwi Warna, bagaimana menurutmu? Bagus sekali jawabannya itu ya. Saya suka. Dia kalau bicara emang dari hati kak. Cepet nak. Dwi Warna, bagaimana menurutmu? Bagus. Aku tanya kau panjang-panjang, jawabanmu singkat kali. Dwi Warna adalah Sekolah. Sekolah. Lanjut kak. Lama-lama mengheningkan cipta semua di sini ya. Kak, ternyata bicara itu butuh materi, butuh konsep, baru dia bisa bicara. Kenapa dia tak bisa bicara? Pak Happy, ini namanya unprepared speech. Tahu-tahu Anda disuruh maju ke depan dan bicara tanpa ada konsep. Ini konsepnya. Silakan dibaca. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Jangan buru-buru kak, dimulai. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Oke. Ada yang tahu nggak nak, apa maksudnya? Kak, Anda dipilih jadi pengurus. Jadi pengurus itu penting, jangan yang penting jadi pengurus. Anda dipilih jadi ketua OSIS. Jadi ketua OSIS itu penting, jangan yang penting jadi ketua OSIS. Anda manusia, manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Bukankah kau yang dilihat di warna itu manusia? Iya, betul kan? Berarti kesimpulannya bicara pun itu penting.
Jangan yang penting bicara. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Closing Kak. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Sekian, terima kasih. Saya Gazi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ulangi Kak. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Gazi. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat Gazi hari ini Kak. Dia bicara maju ke depan, saya tak melihat dia salah ataupun tidak. Tapi dia maju ke depan, dia menggunakan mikrofon, itu saya appreciate banget bagi dia. Mana orangnya? Saya beri. Maka yang maju ke depan hari ini saya berikan sertifikat. Sertifikat Public Speaking, Leadership Training, dan Great Motivation. Dan yang pertama dapat sertifikat adalah kakak Gita dari Pekanbaru hari ini. Silakan sertifikatnya. Baik. Amazing, I like it. Terima kasih Kak. Sukses buat kamu Kak. Dan salam buat orang-orang sekitarnya. Baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat yang bicara hari ini. Oke. Kak, yang maju ke depan hari ini, kenapa saya minta Anda untuk bicara seefektif itu? Leadership yang hebat, leader yang berkarakter, bicaranya itu efektif, efisien. La tabdzir kalam, kata-katanya nggak ada yang mubazir. Jika Anda bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa Anda menyampaikannya dalam 20 kata? Anda presentasi depan anggota, please nak, bicaranya seefektif mungkin. Selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta. Enggak kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan ya. Jadi nama saya Teh adalah, saya Teh sebenarnya gini ya, saya tuh udah niat dari kemarin memperkenalkan, kelamaan orang nunggu, kapan itu poinnya bicara. Semakin efektif, itu semakin elegan. Jika Anda bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, buat apa Anda menyampaikannya dalam 20 kata? Maka hari ini saatnya kita menuju ke segmen kedua. Setelah you perform ke depan, di segmen yang kedua ini, Anda bisa merasakan sense of leadership. Ketika kami roadshow ke satu titik di awal pandemi COVID-19 bersama protokoler kenegaraan RI2 Bapak Wapres hari itu, kami merapat di awal pandemi. Saya merasakan banget ketika memotivasi leadership untuk beberapa anak-anak sekolahan, anak-anak kampus yang mereka adalah orang-orang yang berada di bawah bendera ini. Siapakah yang tahu wahai Dwi Warna Pelita Insani, ini kira-kira bendera mana nak? Anda lagi diskusi. Ada yang tahu nggak Kak? Kami awal pandemi datang ke satu tempat, di sini tempatnya. Ini kira-kira bendera mana nggak? Daerah mana ini Kak? Jangan kau bilang ini bendera Jabon. Hei, bendera mana Kak? Ada yang tahu nggak nak? Tak ada yang tahu. Datang ke Azikra Gunung Sindur. Orang Azikra paling belakang dia maju. Pak Happy, itu adalah bendera Brazil. Saya bilang, kau adalah orang ke-217 yang mengatakan itu Brazil dan jawabannya salah. Zimbabwe. Sejak kapan Zimbabwe ganti bendera? Ada yang tahu kah? Yang tahu saya kasih hadiah. Apakah? Sinilah Kak, majulah ke depan kawan. Sini. Jangan bicara di atas kursi. Leader yang hebat itu tampil ke depan, go public kawan. Sini. Tenang kawan ya. Oke, boleh dibuka maskernya biar suaranya clearly. Oke. Lihat ke depan Kak. Perkenalkan nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Michael Levani, biasa dipanggil Evan dari Jakarta. Saya panggil siapa? Panggil Evan. Evan. Iya. Tenang. Van. Saya evaluasi ya Kak ya. Ketika Anda tampil ke depan, you bicara hindari. Yang pertama, jangan sekali-kali Anda bicara dan terlalu banyak moving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang banget hari ini. Iya, Anda senang tapi orang gak senang melihat Anda di situ kawan. Terlalu banyak moving, nanti khawatir jamaahnya ikutan gerak semua di situ ya. Tenang Kak Van. Pegang mikrofonnya.
lihat ke depan, tenang Kak, jangan terlalu banyak gerak. Tenang berada, tenang. Angkat mikrofonnya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Fani, biasa dipanggil dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta. Van, yang kedua, ketika bicara, jangan sekali-kali Anda bicara dan banyak grafit saat bicara. Apa itu grafit? Nanti ada simulasi Kak after zuhur. You yang maju ke depan, no grafit. Apa itu grafit? Grafit kayak gini. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah, saya berasal dari, hari ini kita belajar tentang, tolong nanti habis Jumatan semuanya harus, apakah kalian semuanya, Anda leader, ngomong di depan banyak grafit. Nanti rakyatmu menghitung berapa banyak grafit Anda saat bicara. Ente dapat berapa? Gue dapat 17 nih gitu ya. Anda dapat 8. Siapa ya? No grafit, Evan? Lihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Fani, biasa dipanggil dari Jakarta. Oke. Oh, dia improve-nya keren sekali. Bendera apa ini, nak? Solomon Island. Apakah? Solomon Island. Dari mana kau tahu itu Solomon Island? Dari Google. Kapan Anda melihat Google-nya? Barusan tadi. Oh. saya suka loh, jujur banget dia kayak. Oke, good. Solomon Island, betulkah? Solomon Island. Pegang mikrofonnya. Apa yang kau lihat selama sekian lama berada di SMA Dwi Warna? Bagaimana kau menilainya? Nah, itu namanya keren ya. Baru kita bicara, Van. Janganlah kau banyak grafit saat bicara. Baru mulai Anda bicara. Siap, Van? Bismillah. Lihat ke depan. Standby. Dwi Warna adalah. Dwi Warna adalah. Lanjut, Kak. Dwi Warna adalah sekolah yang memiliki watak yang berkarakter. Lanjut, Kak. Itu aja, Pak. Itu aja. Closing. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya akan sampai jumpa. Boleh tepuk tangan buat gak kita. Luar biasa nih. Saya tuh udah kaget. Biasanya jarang loh anak yang tahu ini adalah kepulauan mana. Tapi dia sempat itu menjawab Solomon Island. Jawab betul apa tidak kita lihat nanti ya. Walaupun dia nengok dulu di Google ya kayak. Van, saya hargai Anda bicara di sini. Ini sertifikat untuk Anda dan tepuk tangan buat Evan hari ini. Oke, thank you Kak. Silakan kembali ke tempat dan kita salaman dulu di sini Kak ya. Barakallahu fiikum. Girls. Cowok udah 2 orang yang bicara, putri yang belum ada. Kak, ini Kepulauan Solomon. Itu menurut bapak kita yang baru saya tampil ke depan. Apakah betul ini adalah Kepulauan Solomon? Jawabannya adalah Kepulauan Solomon. Karena apa? Awal pandemi kami datang ke tempat ini. Ya Allah ya Rabbi, apa yang terjadi? Judulnya Motivation of Leadership. Kami harus bicara tentang leadership di Kepulauan Solomon. Ketika kami datang ke sana, yang pemandangan yang kami lihat ketika landing di Solomon adalah ini dia people. Spiritnya orang-orang Solomon, amazing, I like it. Apakah di Solomon itu mereka menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Dia pemimpin untuk keluarganya, pemimpin untuk masyarakatnya. Kalau di kita ini kepala desanya kawan. Ketika kami telusuri sampai dalam lagi, dibawalah kami ke panitia ke satu tempat sekolah mereka. Panitia mengatakan, Pak Happy Chandra, peserta sudah ready untuk mendengarkan materi Anda. Aulanya sudah siap dan mereka siap mendengarkan dan menyimak Anda. Ketika kami menuju ke satu titik, itu 6 jam lamanya kawan, kita harus menyebut. Anda lihat tempatnya kah? Anda lihat sekolahnya? Mereka ingin belajar leadership sama seperti Anda. Anda lihat orang-orangnya, Anda lihat sekolahnya, ini kelasnya Kak, ini kelasnya, ini seragam sekolahnya. Karena apa? Kepulauan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik.
Kami datang ke sana, mereka tak punya sound system, mereka tak punya proyektor seindah Dwi Warna hari ini. Mereka tak punya blazer secantik Anda hari ini. Anda lihat orang-orangnya, tak elok dipandang, tapi mereka punya spirit leadership yang luar biasa. Ketika kami datang ke sana, kami bertanya, wahai Solomon people, apa yang membuatmu terpuruk sampai tak punya kelas seperti orang-orang di luar sana? Apa jawaban mereka? Pak Chandra, ini bukan karena COVID-19. Kami diserang wabah bertahun-tahun lamanya Pak Happy. Kami diserang wabah sekian tahun lamanya. Dan itu bukan karena COVID-19. Gara-gara apa nah? Mereka diserang wabah bertahun-tahun gara-gara pohon yang besar ini. Ini sumber penyakit kawan. Mereka gak berani dekat-dekat dengan pohon ini. Kami pun sama menjaga jarak. Bukan 1 meter, tapi ratusan meter dengan pohon ini. Ini sumber penyakit. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Jangankan digital cutting, gergaji sekalipun mereka tak punya untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Kami menyaksikan selama sekian hari di Tanah Solomon. Mereka duduk manis mendengarkan kami bicara. Setelah makan siang kami merapat ke area pohon ini. Dan mereka ingin membuktikan depan kami. Mereka berteriak depan pohon ini. Sambil mengatakan dengan izinmu Tuhan. Kami ini berteriak. Kami yakin kau ini tidak tuli dan kau tidak buta Tuhan. Kami yakin hanya dengan teriakan ini pohon ini bisa tumbang dan hancur. Mereka yakin dengan robnya, mereka yakin dengan Tuhannya. Akhirnya apa yang terjadi Kak? Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam bulan Maret hari itu. Apa yang terjadi? Hanya dengan teriakan pohon ini bisa tumbang dan hancur. Karena apa? Dia bisa melit dirinya sendiri. Dia bisa melit jiwa raganya. Dia bisa menjadi leader dalam untuk jiwa raganya. Dia melit kepada Tuhannya. Dia yakin kepada sang penggenggamnya. Akhirnya apa? Pohon itu bisa tumbang dan hancur. Apa maksudnya Pak Happy Chandra dengan acara hari ini? Leader yang hebat adalah leader yang mensinergikan. Bukan hanya secara horizontal, tapi secara vertikal dengan Tuhannya. Anda lihat deh orang yang satu ini. Ini Bapak lagi ngapain nak? Hai Dwi Warna Pelita Insani. Ini Bapak lagi apa? Tanpa saya tulis pun. Anda tahu ini Bapak lagi marah. Bukan lagi mempersilahkan minum. Maksudnya apa Pak Happy? Bapak ini lagi marah. Dia teriak seperti teriakan orang Solomon. Teriakannya kepada buah hatinya di depannya. Anda tahu apa yang terjadi? Satu teriakan seorang bapak. Mbak Vera belum Mbak Vera? Satu teriakan seorang bapak. Satu teriakan seorang ibu dan teriakan itu negatif. Apa yang terjadi? Satu kata teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak yang diteriakinya. Pohon aja bisa tumbang kah? Anda ingin jadi seorang leader? Please nak, jauhi teriakan yang tak elok. Anda pengurus Dwi Warna? Bager, kasep, jauhi teriakan yang tidak elok. Pak Happy, jujur ya Pak ya. Saya sebenarnya nggak pengen jadi leader. Saya biasa-biasa aja. Hai para cowok, Anda suatu saat menjadi leader untuk keluarga Anda. Akan jadi seorang bapak seperti dia. Jauhi teriakan di depan sang buah hati. Atau di depan pasangan. Atau di depan anggota Anda. Karena satu keteriakan dan tidak elok teriakannya. Itu mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Jadi my people, belajarlah dari orang Solomon. Mereka terpuruk tapi punya leadership yang powerful. Dia mengonkan jiwa leadershipnya. Karena mereka punya 3 kunci yang mereka keep selama sekian tahun lamanya di tengah keterpurukannya. Apa itu Kak? Yang pertama, mereka bilang, Pak Chandra, walaupun kami terpuruk, tapi kami dalam segala aktivitas kami lakukan dengan mind. Kepengurusan di Solomon,
Walaupun mereka tak punya kostum yang indah seperti Anda, tapi mereka melakukan segala sesuatu tak cukup dengan kostumnya, tapi dia lakukan dengan hati. Yang ketiga, apapun yang terjadi di tengah orang Solomon, walaupun mereka terpuruk, walaupun mereka itu hancur lebur gara-gara pohon yang kuat itu, tapi mereka punya kunci yang ketiga. Apa itu? Spirit. Kak, yang pertama apa? Jiwa leadership. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Sampai 3 kunci ini di-highlight oleh seluruh corporate di Indonesia. Ketika kami ngisi di beberapa corporate, Pak Chandra, saya beli 3 kata ini dan mereka tempel di setiap ruang-ruang kerja mereka. Anda datang deh ke Keomas Taman Mini waktu itu sebelum kemarin rekonstruksi. Anda tahu, ketika karyawan masuk mereka ingat di lokernya, mind, heart, spirit. Oke, saya harus bekerja dengan mind. Leadernya pun sama, ketika masuk ke ruangannya, dia akan ingat, oh ya, kata Pak Epi Chandra kemarin, kita harus bekerja dengan heart, dengan hati. Seluruh kepengurusan di setiap manapun, 3 kunci ini harus Anda pegang. Bekerjalah dengan mind. Organisasi Anda harus punya heart. Apapun yang terjadi, Anda harus punya spirit. 3 kunci itu. Sebelum segmen berikutnya, 3 kunci yang dipegang oleh orang Solomon. Apa yang pertama? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Wait, saya tanya dulu, ini ada break gak Pak? Mereka teman-teman ini. Oh, itu saya lupa nanya. Nanti jangan sampai maghrib di sini saya bicara ya. Oh, mereka snack time-nya jam 10.